Halo anak-anak ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari ini, di hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Baik anak-anak ibu, silakan ambil sikap berdoa dengan duduk yang bagus, duduk yang rapi, dan lipat tangannya. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami hendak belajar. Berkati kami ya Bapa, agar segala yang kami pelajari nanti dan segala aktivitas kami hari ini dapat berkenan di hati-Mu. Dan semoga yang kami pelajari nanti Tuhan menjadi bekal buat kami nanti. Banyak lagi ya Tuhan permohonan kami yakin dan percaya Engkau Maha mengetahui. Doa ini kami sampaikan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu hari ini kita akan masuk ke subtema 4 di tema 1 subtema 4, yaitu tentang anak-anak ibu coba dibuka bukunya, yaitu aku istimewa. Yang kemarin di pertama itu adalah aku dan teman baruku di subtema 1, di subtema 2 itu tentang tubuhku, dan di subtema 3 itu aku merawat tubuhku, dan yang keempat kita akan belajar tentang aku istimewa. Baik, di subtema 4 ini kita akan membahas aku istimewa, berarti kita akan melihat seluruh keistimewaan diri kita. Mau itu dari nanti muatan bahasa Indonesia, PPKN, nah itu dia. Sekarang di hari ini, di hari Senin tanggal 16 Agustus ini, kita akan membahas tentang muatan PPKN. Di muatan PPKN ini, silakan anak-anak buka buku penanya, yaitu di halaman 66, yaitu ini dia halaman 66. Muatan PPKN, kita akan masuk tentang ciri khas anggota keluarga. Baik, kita akan mau bahas, kita baca bersama-sama. Anak-anak kami di rumah juga ikut membaca ya nak. Selain ini kita mengetahui pelajarannya, ini melatih juga membaca. Ciri khas membuat kita berbeda dengan yang lain. Berikut contoh ciri khas dalam keluarga. Yang pertama itu bertubuh gemuk atau kurus. Yang kedua, rambut lurus atau keriting. Yang ketiga, kulit putih atau sawo matang. Dan yang keempat, memakai kacamata atau tidak. Yang kelima, mempunyai kegemaran tertentu, misalnya gemar bernyanyi. Inilah dia yang menjadi ciri khas anggota keluarga. Katanya di sini ciri khas ini semuanya di dalam keluarga itu berbeda-beda. Nah, itu dia. Ini dia hanya materinya ini. Nanti Ibu jelaskan ya anak-anak Ibu. Nanti sekalian Ibu jelaskan maksud dari yang itu. Sekarang kita lanjut lagi ya anak-anak Ibu, itu di materi yang berikutnya, masih materi PPKN, yaitu tentang kekhasan individu di rumah. Oke, ini dia kekhasan individu di rumah. Yang pertama kita baca sama-sama. Setiap anggota keluarga memiliki kegemaran. Kegemaran bisa sama, bisa berbeda. Meskipun kegemarannya berbeda, anggota keluarga tetap dapat melakukan kegiatan secara bersama-sama. Seperti ini contohnya, katanya ayah Udin gemar bermain gitar. Udin gemar bernyanyi. Ayah dan Udin bisa melakukan kegemaran bersama-sama. Bernyanyi sambil diiringi musik gitar. Kerukunan antar anggota keluarga semakin erat. Nah, itu dia, dari kegemaran yang berbeda-beda ini katanya bisa membuat kita melakukan kegemaran itu bersama-sama. Dan itu bermanfaat menciptakan kerukunan antar anggota. Itu dia. Nanti Ibu jelaskan lebih detail lagi ya sayangnya. Sekarang yang terakhir kita akan lihat di sini di materi yang ketiga, itu kerjasama dalam keluarga. Kerjasama bisa dilakukan dengan keluarga di rumah,
Berikut contoh-contoh kerjasama di rumah. Ini halaman 77, tadi kita lanjut ke halaman 78. Yang pertama itu contohnya, satu, membantu ibu menyiapkan makanan. Yang kedua, membantu orang tua membersihkan rumah. Yang ketiga, membantu adik merapikan mainan. Yang keempat, membantu kakak merapikan buku ceritanya. Yang kelima, membantu ayam menyiram tanaman. Baik anak-anak ibu, itulah dia materi yang ada di buku. Sekarang dengarkan penjelasan ibu dari ketiga materi tadi ya sayangnya. Baik anak-anak ibu, sekarang di yang pertama tadi, ciri khas anggota keluarga. Katanya ciri khas itu setiap anggota keluarga itu memilih ciri khas. Sekarang ibu tanya, yang termasuk anggota keluarga anak ibu di rumah siapa? Iya, ada ayah, ada ibu, ada kakak atau adik atau abang. Itu dia. Mungkin ada beberapa orang di dalam anggota keluarga anak ibu. Baik, setiap orang yang ada di antara anggota keluarga anak ibu itu memiliki kekhasan. Coba anak-anak ibu lihat, mungkin ayah itu atau papa itu mungkin dia agak gemuk, mama tidak, atau abang tidak gemuk, kakak gemuk dan kamu tidak. Nah, kurus mungkin. Nah, seperti itu. Atau ayah itu kulitnya hitam, mama itu kulitnya putih. Mungkin kamu itu mengikut kulit mama putih dan adikmu mungkin berkulit hitam. Nah, seperti itu dia kekhasannya. Atau kamu berambut keriting, mama berambut lurus, papa berambut keriting. Nah, itu dia, itu kekhasan dari setiap antar anggota. Dan ada juga seperti ini anak-anak ibu. Kayak ibu memakai kacamata, suami ibu tidak, anak-anak ibu tidak. Nah, ini dia punya kacamata. Tidak semua mungkin di antara anggota keluarga yang memakai kacamata. Atau kulit misalnya dia punya tai lalat di sini, ibu punya tai lalat di sini. Tidak semua yang punya tai lalat di anggota keluarga ibu punya seperti ini. Mungkin itu dia anak-anak ibu ya. Nah, ada mungkin ibu atau mama pendek, ayah tinggi, kamu tinggi, adik kamu tinggi. Nah, seperti itu dia. Itulah dia kekhasan anggota keluarga. Semua punya ciri-ciri khas dari anggota keluarga kita masing-masing. Itu dia ya anak-anak ibu ya. Atau lagi misalnya kita lihat di tadi yang kedua anak-anak ibu. Di yang kedua itu kita akan membahas kekhasan berikut lagi, kekhasan individu di rumah. Misalnya seperti ini tadi contoh sudah dibuat tadi, si Udin itu suka menyanyi, ayahnya suka bermain musik. Berarti dengan perbedaan kegemaran ini, mereka bisa menciptakan atau bisa melakukan kegiatannya bersama-sama. Ayah bermain musik sambil si Udinnya bernyanyi, seperti itu. Udin bernyanyi sambil diiringi musik oleh ayah. Jadi kegemaran si Udin terlaksanakan, kegemaran ayah juga terlaksanakan. Begitu juga dengan anak-anak ibu di rumah mungkin. Misalnya seperti ini. Ibu suka memasak. Nah, ibu suka memasak. Ayah suka makan, hobi makan. Jadi terpenuhi dengan ibu yang rajin memasak, suka memasak, makanannya habis dimakan oleh ayah. Jadi semua saling saling terlaksanakan. Itu dia ya anak-anak ibu, kegemaran itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu dia. Atau anak-anak kami suka bermain di pantai, atau suka suka berenang di pantai, atau suka berenang di kolam sama ayah. Ibu sebenarnya tidak suka yang namanya berenang-berenang, tapi ibu suka yang jalan-jalan. Ibu sambil membawa anaknya bermain atau membawa berenang, ibu juga bisa sambil menjalankan kegemarannya yang berjalan-jalan dengan membawa anaknya bermain di pantai ataupun mandi di pantai ataupun mandi di kolam. Nah, seperti itu dia. Jadi dengan begitu kerukunan terjadi. Tidak ada mama saja mau jalan-jalan, kami juga mau lama main berenang di laut, berenang di kolam. Seperti itu ya sayangnya. Jadi dengan kita melakukan semua kegemaran kita bisa menciptakan kerukunan di antara anggota keluarga kita. Jadi tidak ada
Kak, kegemarannya ini yang dilaksanakan, hanya ini kegemaran yang ini dilaksanakan. Nah, tidak. Baik, materi yang ketiga tadi itu kerjasama di anggota keluarga. Baik, apa itu kerjasama anak-anak ibu? Iya, kerjasama itu adalah saling membantu ataupun melakukannya secara bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama itu dia kerjasama. Anak-anak kami pernah kerjasama di rumah dengan ayah, dengan ibu, atau dengan adik, atau dengan kakak pernah? Tentu pernah. Misalnya, tadi sudah ada contoh di buku, ada beberapa. Misalnya, ayah lagi mencuci motor atau mencuci mobil. Mungkin anak-anak kami pernah membantu ayah dengan menggosok, membersihkan mobilnya atau kereta, atau mengambilkan selang air ataupun sabunnya. Pasti pernah. Itu sudah termasuk kerjasama supaya kegiatan mencuci mobil atau mencuci motor ayah ini cepat selesai. Atau misalnya begini, saya membantu mama mengambilkan kain. Pasti pernah, itu sudah termasuk kerjasama. Mungkin mama lagi memasak, anak-anak kami disuruh, sayang nak ambilkan dulu kain. Nah, dengan anak-anak kami mengambil kain berarti anak-anak kami sudah membantu melakukan pekerjaan di rumah. Jadi saling bekerja sama. Jadi kalau anak-anak kami saling bekerja sama dengan orang tua, dengan keluarga di rumah, berarti pekerjaan yang di rumah jadi bagaimana? Ayo, jadi cepat selesai. Itulah salah satu manfaat dari kerjasama. Dengan pekerjaan cepat selesai, baru apa lagi sayang? Saling mempererat tali persaudaraan di antar keluarga. Jadi anak-anak kami ataupun mama semakin senang, semakin sayang. Begitu juga dengan anak-anak kami di rumah semakin sayang dengan orang tuanya. Berarti dengan begitu anak-anak kami tahu, oh aku membantu mamaku karena aku sayang dengan mamaku, dengan papaku. Seperti itu. Tidak hanya dengan mama atau papa, dengan kakak atau abang atau dengan adik pun bisa dilakukan kerjasama. Misalnya saling membantu membersihkan rumah, kakak yang menyapu, adik yang merapikan mainan yang masih bertebaran di lantai. Jadi semua saling membantu. Jadi setelah adik merapikan mainannya, kakak datang menyapu. Akhirnya cepat selesai pekerjaannya dan mempererat tali persaudaraan atau kekeluargaan di antar anggota keluarga di rumah. Itu dia ya anak-anak ibu, sudah tadi contohnya, sudah tadi pengertian kerjasamanya, dan sudah juga manfaatnya. Itulah beberapa hal materi kita hari ini. Baik, anak-anak ibu sudah mengerti kan apa itu kekasan tadi dan apa itu kegemaran yang dilakukan secara bersama-sama dan juga kerjasama di rumah. Anak-anak kami sekarang mungkin dari yang tadi kekasan itu bisa sekarang dilakukan di rumahnya. Coba dilihat kegemaran masing-masing antara anggota keluarga, hal apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Begitu juga dengan kerjasama tadi ya sayangnya. Sekarang sudah kita pelajari, mungkin sudah dilakukan, dan sekarang anak-anak di rumah makin melakukannya kerjasama di rumah dengan anggota keluarga. Baik, untuk tugasnya hari ini anak-anak kami hanya mencatat materi hari ini. Baik anak-anak ibu, nanti ibu kirimkan gambar catatannya. Nanti setelah selesai videonya ini, setelah selesai disimak anak-anak ibu videonya, silakan dicatat hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ibu sampaikan hari ini. Baik anak-anak ibu, sampai di sini saja. Sekian untuk hari ini materinya. Selamat belajar anak-anak ibu. Tetap ya anak-anak ibu belajar dengan rajin. Sampai kita nanti bertemu di sekolah lagi. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, dan salam dari ibu. Dan mari kita dulu berdoa sebelum kita menutup pelajarannya. Mari kita dulu berdoa. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak Ibu, sekali lagi sampai jumpa.